Selamat malam, perkenalkan kami dari kelas Meka 6B Malam. Di video ini, kami akan mempresentasikan tugas desain sistem mekatronika. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Christian Kevin dengan NIM 4212311048 dan teman saya. Saya Grace Rosiana dengan NIM 4212301093. Baiklah, untuk tugasnya sendiri yaitu membuat lift 3 tingkat untuk kebutuhan mengangkut barang ringan dengan batasan biaya maksimal 150 juta dan menggunakan motor satu fasa karena penggunaannya untuk di rumah. Kita mulai dari programnya terlebih dahulu. Kami menggunakan GXWorks 3. Nah, ini untuk program outputnya, saya sudah membuatnya di sini. Kemudian untuk yang ini adalah sequence-nya. Ketika push button lantai 1 ditekan, dia tidak ada kondisi apa-apa ketika masih di lantai 1. Kemudian ketika masih di lantai 1 dan mau ke lantai 2, maka tekan push button lantai 2, maka dia akan naik. Ketika kita mau ke lantai 3, kita tekan push button lantai 3, maka dia akan naik ke lantai 3. Dan setiap naik, dia akan mendeteksi sensor limit untuk berhenti di posisi tersebut. Ini adalah program untuk outputnya. Jadi yang tadi sequence kita ubah, kita hubungkan ke output Y seperti ini. Langsung kita berpindah ke MX Office-nya terlebih dahulu. Kita daftarkan semua address yang kita buat tadi seperti ini. Kemudian kita ke Factory I/O-nya. Ini ada desain lift 3 tingkat kami. Di sini adalah elevatornya. Kemudian di sini ada panel menggunakan 6 tombol, 1 start, 1 stop, 1 emergency stop, dan 3 button untuk push button lantai 1, lantai 2, lantai 3. Sini ada tambahan kayak support desain untuk barang keluar, yaitu conveyor ya, seperti ini. Nah, langsung saja kita konfigurasi ya. Di drivers, kita buat dia di OPC client dan configuration-nya kita buat OPC servernya Mitsubishi ya. Ini sudah saya buat ya sebelumnya. Jadi langsung kita run saja di GXWorks-nya. Kita compile. MX Office-nya juga run. Di sini quality-nya sudah good, artinya dia sudah terhubung. Dan kita ke Factory I/O. Kita tekan push button start untuk menghidupkan sistem. Kemudian kita masukkan barang yang ukurannya kecil ya, karena tadi sesuai instruksi barangnya yang kecil aja. Kita tekan lantai 2, maka dia akan memindahkan lantai 2. Terus misalnya ya dari lantai 2 mau ke lantai 3 ya. Kita tekan lantai 3. Dia akan ke lantai 3 dan barangnya bikin conveyor. Kemudian kalau dia mau ke lantai 1 lagi ya, dari lantai 3 kita buat simulasi kalau ada barang di lantai 3 ya, mau ke lantai 1.
seperti ini. Dan ketika kita tekan tombol emergency apa yang terjadi? Ini kan sistemnya lagi nyala ya. Maka dia akan berhenti. Tombol start dia nggak mau karena dia posisinya di emergency. Oke, baiklah. Demikian untuk simulasinya. Untuk electrical drawing dan BOM akan dijelaskan oleh teman saya, Grace Rosiana. Silakan Grace untuk di share screen. Baik, terima kasih. Di sini kami sudah menyediakan rangkaian gambar rangkaian elektrikal yang dimana terdiri dari rangkaian daya dan juga rangkaian kontrolnya. Nah, untuk rangkaian dayanya kami menggunakan logika forward reverse karena sistem tersebut membutuhkan logika seperti ini. Nah, di sini kami menggunakan MCB, kami menggunakan motor satu fasa karena untuk penggunaannya tidak membutuhkan daya terlalu besar. Nah, kami juga pada rangkaian daya tersebut, kami menggunakan beberapa komponen juga, yaitu ada MCCB 2 buah, kontaktor ada 3 buah, K1, K2, K3, dan juga ada 2 buah motor satu fasa. Nah, di sini juga kami menggunakan kapasitor, yang dimana fungsi kapasitor tersebut sebagai starting pada motor satu fasa ini. Nah, di sebelah kanan juga kami sudah menyediakan rangkaian kontrol. Seperti biasa, kita menggunakan PLC Mitsubishi dengan tipe FX 5U32M. Nah, input yang kami gunakan pada sistem tersebut yaitu kami menggunakan 6 buah push button dan juga 3 buah sensor. Yang dimana untuk push button terdiri dari push button start, stop, emergency, dan juga push button lantai 1, 2, dan push button lantai 3. Nah, untuk sensor juga terdiri dari sensor lantai 1, lantai 2, dan sensor lantai 3. Nah, kami juga menggunakan power supply 24 volt sebagai input untuk komponen start stop komponen push button dan juga sensor. Nah, di sini juga kami ada MCB satu fasa sebagai masukan untuk PLC tersebut. Nah, untuk outputnya di sini juga kami menggunakan 3 buah ini koil, ada 3 buah koil, dan juga di sini ada 5 buah lampu indikator. Nah, di sini untuk koil K1, K2, yaitu untuk lift up dan juga lift down. Nah, ini koil K3 ini, di mana ini berfungsi untuk apa ya, kayak memberi apa sih, mengeluarkan barang, lift untuk mengeluarkan barang. Nah, untuk lampu indikator ini terdiri dari indikator start, indikator stop, indikator lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, mungkin ini saja untuk rangkaian elektrikalnya. Kami juga menyediakan BOM pada untuk sistem tersebut. Ini mana di sini ada 2 anggaran, yaitu yang pertama anggaran kebutuhan lift dan juga anggaran biaya jasa. Pada RAB atau BOM ini kami ada terdiri dari 2 jenis anggaran, yaitu ada anggaran kebutuhan lift dan anggaran biaya jasa. Nah, untuk kebutuhan lift
Yaitu pertama kebutuhan mekanikal terlebih dahulu. Di sini ada baja profile dengan panjang 150 kali 150 dan siku penguat dan custom fabrication. Nah, jumlahnya ini ada satu. Dengan harganya itu 12.500.000. Eh, Mungkin ini kita bisa mungkin untuk komponennya kita bisa lihat ya. Tidak usah saya bacakan satu-satu karena membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini juga untuk kebutuhan elektrikal, kami kami juga eh, sudah merekap semua biaya yang komponen yang atau material yang kami gunakan. Untuk totalnya kebutuhan lift ini yaitu 62.380.000. Nah, di sini juga kami setelah menyediakan link link toko pada material tersebut. Kita buka salah satunya aja ya. Nah, sini saya buka motor satu fasa eh, yang akan kami gunakan. Terus kita buka satu contoh lagi. Di sini saya mau buka MCB. Nah, dia langsung ke pencarian MCB ya. Jadi kita tinggal pilih aja MCB mana yang kira-kira sesuai dengan budget. Nah, kami di sini menggunakan MCB dengan harga 850.000. Nah, untuk biaya anggaran jasa di sini juga eh, kami membutuhkan jasa pengelola program yang dimana fungsi jasa tersebut yang akan mengkoordinasi proyek pada lift tersebut. Nah, untuk jumlahnya itu kami hanya membutuhkan satu orang saja dengan ini dengan harga 5 juta, bukan harga, dengan bayaran 5.390.000. Nah, ini kami estimasi waktunya itu sekitaran 2 minggu. Oke, selanjutnya ini ada jasa fabrikasi dan perakitan mekanikal liftnya. Di sini rinciannya itu eh, untuk, sebagai eh, pengelasan, cutting, assembly, dan struktur rangkanya. Di sini kami membutuhkan 2 orang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, masing-masing orang kami berikan biaya 3 juta. Jadi totalnya ini ada 6 juta. Nah, selanjutnya ada jasa perakitan panel dan wiring elektrikal juga. Eh, di sini tugasnya itu sebagai tugasnya itu sebagai wiring internal panel box dan juga mounting PLC. Di sini kan membutuhkan eh, membutuhkan jasa 2 orang dengan biaya yang kami bayar 3 juta, kira-kira 3.500.000 rupiah. Nah, juga di sini ada jasa pemrograman PLC. Di sini eh, jasa tersebut bertugas sebagai programming ladder diagram Mitsubishi yang akan memprogram sistem tersebut. Di sini kami membutuhkan satu orang saja karena untuk program mungkin tidak butuh banyak-banyak jasa. Nah, untuk biayanya mungkin lebih besar dari jasa sebelumnya. Di sini kami membuat harga kisaran 4.500.000. Nah, selanjutnya ada jasa instalasi lapangan yang bertugas sebagai ereksi struktur lift dan penarikan kabel lapangan dan juga trial. Nah, di sini kami menggunakan satu orang saja dengan dengan kisaran harga yang eh, kami berikan yaitu 7.500.000. Nah, untuk anggaran biaya jasa ini terkumpul sudah totalnya 31.390.000. Nah, untuk grand total proyeknya ini dari proyek A dan B ini, dari anggaran A dan B ini, yaitu totalnya 93.770.000. Nah, dengan biaya tersebut sangat minimal dari
maksimal yang diminta oleh tugas tersebut, yaitu 150 juta. Sementara kami, sementara RAB yang kami butuhkan itu ada 93 juta, kurang dari maksimalnya ya. Baik untuk BOM atau anggaran biaya mungkin hanya ini saja yang bisa kami tampilkan. Baik, Baik, saya serahkan ke Christian Kevin. kami rasa sudah semua dijelaskan. Terima kasih telah menonton. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat malam.